what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Priscilia Erita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep analisis data pada mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu Nurul Widya, SSI, MSI. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang konsep analisis data. Nah, sebelum memulai atau menguraikan tentang konsep analisis data, sebaiknya kita harus pahami dulu tentang skala-skala data yang akan kita analisis. Misalnya terkait dengan skala data, yang mana nanti menurut Kotari pada tahun 2009 itu mengatakan bahwa skala data terdiri dari data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita akan membahas tentang apa-apa saja konsep analisis data yang akan dilakukan. Nah, yang pertama itu ada jenis data, yaitu ada data nominal. Nah, adapun beberapa karakteristik dari data yang berskala nominal. Yang pertama itu, data nominal merupakan data dengan skala yang simpel. Yang kedua, data nominal termasuk data kualitatif dan bersifat kategorikal. Nah, dalam uji statistik, paling umum itu menggunakan chi-square yang merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Nah, level pengukurannya itu lemah. Nah, contoh pada data nominal ini misalkan golongan darah yang terdiri dari ada golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, kemudian ada jenis pekerjaan, warna kulit, dan lain-lain. Yang kedua, ada yang namanya data ordinal. Nah, data ordinal itu termasuk data kualitatif yang memiliki datanya berjenjang. Tidak ada interval yang sama dan memiliki ranking yang merupakan salah satu bentuk ordinal scale. Dan kemudian data ordinal ini tidak dapat dikuantifisir atau sama dengan tidak dapat dikali, dibagi, dikurangi, atau ditambahkan. Nah, contohnya seperti jenjang pendidikan dan lain-lain. Selanjutnya ada data rasio. Nah, data rasio ini merupakan pengukuran dengan skala rasio yang memiliki level yang tertinggi. Nah, pada data rasio ini memiliki nilai absolut atau nilai nol absolut. Nah, data ini termasuk ke dalam data kuantitatif yang dapat dikuantifisir. Contohnya seperti berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya data interval. Nah, data interval ini lebih powerful dibandingkan dengan data skala ordinal maupun nominal. Nah, data ini termasuk data kuantitatif dan tidak memiliki nilai nol absolut. Contohnya seperti suhu udara dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya data diskret dan kontinu. Nah, data diskret ini termasuk ke dalam data bilangan bulat. Nilainya terbatas, misalkan seperti jumlah pasien, jumlah sapi yang dimiliki oleh petani, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya univariat, bivariat, dan multivariat dataset. Yang pertama itu ada yang namanya univariat. Nah, ciri-ciri dari univariat ini yaitu data yang terkait dengan pengukuran. Nah, contohnya seperti pengukuran tinggi badan atau pengukuran berat badan. Yang kedua ada yang namanya data bivariat, merupakan data yang terkait dengan pengukuran dua variabel pada waktu tertentu. Nah, contohnya itu data tentang hubungan antara tinggi badan dengan berat badan. Kemudian ada yang namanya multivariat, merupakan data yang terkait dengan pengukuran 3 atau lebih variabel pada waktu tertentu. Contohnya itu data tentang hubungan antara motivasi belajar, frekuensi belajar, dengan prestasi belajar. Nah, selanjutnya ada yang namanya univariat, bivariat, dan multivariat analisis. Nah, univariat analisis itu merupakan analisis data yang paling sederhana dan dilakukan analisis terhadap satu variabel.
Contohnya seperti frekuensi, minimum, maksimum, standar deviasi, varian. Yang kedua ada yang namanya bivariate analysis. Nah, itu analisis yang dilakukan terhadap dua variabel secara simultan. Contohnya seperti uji korelasi. Yang ketiga ada yang namanya multivariate analysis, yaitu analisis terhadap multiple variabel secara simultan, atau sama dengan analisis terhadap tiga atau lebih variabel. Contohnya seperti MANOVA, multiple discriminant, correlation, dan regression. Nah, selanjutnya masuk ke statistik deskriptif. Nah, kita akan membahas secara umum, yang dimana statistik deskriptif itu merupakan statistik yang menganalisis seperangkat data dengan cara meringkas, menyajikan, dan memberikan penjelasan atau gambaran tentang karakteristik dasar dari sampel berdasarkan data yang telah tersedia. Nah, adapun tentang nilai maksimum, minimum, range, dan tendensi sentral. Nah, nilai maksimum itu merupakan nilai terbesar dari sekumpulan angka. Sedangkan nilai minimum itu merupakan nilai terkecil dari sekumpulan angka. Range merupakan perbedaan antara nilai yang terbesar, maksimum, dan nilai yang terkecil atau minimum dari frekuensi distribusi. Selanjutnya ada yang namanya tendensi sentral, di mana itu mencangkup tiga perhitungan, yaitu ada mean atau rata-rata, median, dan mode. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada nilai rata-rata atau yang disebut dengan mean. Merupakan hasil penjumlahan semua nilai observasi dibagi dengan banyaknya observasi. Nah, dapat kita lihat pada rumus perhitungannya, yang mana untuk mencari rata-rata, kita akan menjumlahkan semua sampel, lalu kita bagi dengan banyaknya sampel. Nah, contohnya itu diketahui hasil nilai matematika yang didapatkan dengan nilai 8, 6, dan 10. Nah, berapa nilai rata-rata dari hasil nilai matematika ketiganya? Yang pertama itu kita langsung masukkan saja ke dalam rumus, yaitu 8 ditambah 6 ditambah 3 sama dengan 24. Kemudian kita dapat menghitung jumlah datanya ada 3, lalu kita bagi 3 sehingga didapatkan nilai rata-ratanya adalah 8. Dan kemudian ada yang namanya median, merupakan nilai yang membagi dataset ke dalam dua bagian yang sama sehingga banyaknya nilai yang lebih besar atau sama dengan median adalah sama dengan jumlah nilai yang kurang atau sama dengan median. Contohnya itu diketahui data nilai ulang matematika dari 15 siswa adalah 70, 65, 50, 80, 75, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan menentukan nilai median dari data tersebut. Lalu pertama itu kita akan mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Kita ketahui bahwa banyaknya data itu berjumlah 15. Maka kita masukkan ke dalam rumus yang dimana N ditambah 1 dibagi 2. Nah, N itu sama dengan banyaknya jumlah data. Jadi 15 ditambah 1 sama dengan 16 lalu dibagi 2. Sehingga didapatkan nilainya 8. Jadi, kesimpulannya adalah nilai median dari soal di atas berada pada urutan ke-8, yaitu 70. Dapat kita hitung dari data terkecil, 40, 50, 55, 60, 60, 65, 65, dan 70. Nah, 70 itulah yang disebut dengan nilai median dari soal yang ada pada contoh soal ini. Nah, kemudian ada yang namanya mode, yang dimana itu merupakan dataset yang memunculkan nilai yang memiliki frekuensi paling tinggi atau nilai yang sering muncul. Nah, contohnya yaitu 12, 15, 18, 12, 20, 15, 12, 25, dan 18. Nah, dapat kita ketahui dalam set data tersebut dapat dihitung bahwa kemunculan angka 12 itu sebanyak 3 kali. Jadi, angka 12 itu merupakan frekuensi tertinggi. Jadi, mode atau modus data tunggalnya yaitu adalah angka 12. Selanjutnya ada yang namanya standar deviasi dan varian, yang dimana standar deviasi atau sering kita singkat dengan yang namanya SD, yaitu merupakan akar kuadrat dari variasi. Nanti, setelah diketahui contoh soal,
maka akan kita masukkan ke dalam rumusnya, di mana nanti simpangan baku populasi, kalau pada sampel itu nilai N-nya itu yaitu N kecil. Sedangkan pada rumus ini merupakan standar deviasi pada populasi. Di mana simpangan baku sama dengan akar setiap nilai dari populasi dikurang rata-rata populasi, dikuadratkan kemudian dibagi dengan jumlah populasi. Selanjutnya ada yang namanya rasio. Nah, merupakan nilai perbandingan, misalnya X berbanding dengan Y. Nah, rasio itu merupakan nilai X dan Y yang bersifat independen, di mana X bukan bagian dari Y. Contohnya itu perbandingan atau rasio ekstraksi daun gambir sebanyak 25 gram dengan 500 ml pelarut metanol. Nah, rasionya adalah 25 berbanding dengan 500, atau dapat kita singkat menjadi 1:20. Nah, selanjutnya ada yang namanya proporsi, yaitu merupakan eh, proporsi nilai X adalah bagian dari nilai Y. Selanjutnya ada yang namanya rate, itu merupakan tipe pengukuran frekuensi yang melibatkan dikotomus data. Nah, rate juga merupakan bentuk dari proporsi yang ada dimensi waktu. Itu rumus perhitungannya ada dua, ada yang namanya prevalence rate yang merupakan rumusnya itu jumlah kasus penyakit yang terjadi di populasi pada satu titik waktu tertentu dibagi dengan jumlah orang atau penduduk pada satu titik waktu tertentu, atau dibagi dengan jumlah orang atau penduduk pada satu titik waktu tertentu yang selanjutnya dikalikan dengan konstanta. Nah, biasanya konstanta ini merupakan kelipatan dari 10. Artinya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya incidence rate. Itu merupakan jumlah kasus penyakit yang baru terjadi di populasi pada periode waktu tertentu, dibagi dengan jumlah orang atau penduduk yang berisiko terkena penyakit tersebut selama periode waktu tertentu. Kemudian dikalikan juga dengan konstanta yang sama dengan kelipatan 10 tersebut. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini, yang dimana nanti sebelum kita melakukan analisis data, kita akan melakukan pengolahan data. Jadi, analisis data ini dapat kita buat dalam bentuk, dianalisis dalam bentuk data ordinal, nominal, atau interval. Kemudian kita bagikan menjadi univariat atau bivariat dan multivariat data set. Dan ada juga yang namanya rata-rata atau min, kemudian ada median, mode atau modus, dan standar deviasi, dan lain-lain. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kalau ada salah dan jamalnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.